Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam acara Hikmat Pagi pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini dan untuk kasih Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Mari kita sambut kasih Tuhan dengan datang kepadanya, belajar akan kebenaran firman-Nya. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang selalu hadir dan ada dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu pada hari ini, hidup kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami rindu pada hari ini, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, tolong kami, urapi kami, supaya kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami, melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema Hikmat Pagi pada hari ini adalah terutama dan pertama. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Saudari Eva Celia Otniel. Dan nats Alkitab diambil dari Matius 10 ayat 37 yang berbunyi demikian. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari sama-sama saat ini kita akan kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Anthony DeMello, SJ, di dalam bukunya yang berjudul The Song of the Bird, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Burung Berkicau, menyampaikan analogi yang sangat menarik tentang mengasihi Allah dengan segenap hati melalui renungan singkat yang berjudul Suara Penyanyi Memenuhi Ruangan. Terdengar di luar gedung pertunjukan, ada yang berkata, betapa hebatnya penyanyi tadi, suaranya memenuhi seluruh ruangan. Ya, sampai-sampai beberapa pengunjung harus keluar untuk memberi tempat pada suara penyanyi itu. Terdengar dalam sebuah bimbingan rohani. Bagaimana saya dapat mencintai Tuhan seperti dianjurkan dalam kitab suci? Bagaimana saya dapat menyerahkan seluruh hidupku kepadanya? Lebih dahulu, kau harus mengosongkan hatimu dari semua benda-benda ciptaan. Setelah menuliskan kisah tersebut di atas, Anthony DeMello SJ kemudian memberi komentar. Menyesatkan, janganlah takut mengisi hatimu dengan orang dan barang yang kau cintai, karena cinta Tuhan tidak akan mengambil tempat dalam hatimu. Seperti halnya suara penyanyi juga tidak akan mengambil tempat apapun dalam ruangan gedung pertunjukan. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak dapat layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Pada ayat yang ke-37. Ia sama sekali tidak bermaksud untuk melarang kita mengasihi bapa, ibu, anak, ataupun sesama. Melainkan ia menuntut adanya prioritas dari kita untuk menempatkannya dalam daftar yang paling teratas yang harus dikasihi. Frasa perbandingan lebih daripada jelas menegaskan maksud tersebut. Jadi, kita dapat mengasihi siapa atau apa, namun kita tidak boleh mengasihi siapa atau apa itu lebih daripada mengasihi Allah.
Allah harus ada di urutan paling utama dan pertama di dalam kehidupan kita. Dan tidak boleh digantikan oleh kasih kepada siapapun atau apapun. Bapak Ibu Saudara, posisi Allah harus yang terutama dan yang pertama di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Seringkali kami memprioritaskan Engkau di urutan kesekian dalam aktivitas kami, ataupun di dalam kami mengasihi siapa ataupun apa ya Tuhan. Tapi kembali kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan bagi setiap kami, di mana kami anak-anak Tuhan diminta untuk memprioritaskan Tuhan dan menaruh Tuhan di atas segala yang kami inginkan atau kami kasihi. Tuhan, ajari kami untuk bisa konsisten di dalam hal ini. Ajari kami untuk bisa terus mengingat dan mencintai Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap dan hendak melakukan setiap kegiatan aktivitas kami. Ajari kami untuk bisa melakukan semuanya ini dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami hanya kehadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.